Punya janji mau nikah tapi lupa sama siapa. Kenalin nih, namanya Raku, seorang anak yang berasal dari keluarga Yakuza. Dia juga dihormatin sama gengnya karena dia adalah pewaris tunggal dari keluarga mereka. Dia juga punya sifat yang baik dan perhatian, makanya meskipun dia hidup di keluarga gangster, dia tetap di-respect sama orang-orang di sana. Tapi si Raku ini udah bilang berkali-kali kalau dia nggak mau jadi pewaris. Dia cuma mau hidup damai dan jadi PNS, nggak mau dia ribut-ribut sama orang. Soalnya ya gara-gara latar belakang keluarganya itu, si Raku jadi lumayan susah buat nyari teman, apalagi nyari pacar. Karena orang-orang ya pada takut gitu sama geng-gengannya dia. Apalagi belakangan ini gengnya Raku lagi perang sama geng mafia, makanya dia makin males buat jadi pewaris dan milih buat hidup normal. Karena dulu pas masa kecil dia punya teman cewek yang main sama dia, tapi karena mereka dulu harus pisah, mereka sempat bikin janji kalau suatu hari nanti mereka ketemu lagi, mereka akan menikah. Sebagai bukti, mereka punya liontin dan kunci yang dipegang masing-masing. Raku yang megang liontinnya berharap bisa ketemu lagi sama cewek yang megang kuncinya. Tapi tiba-tiba di hari itu pas lagi berangkat sekolah, Raku ditendang pakai dengkul sama cewek yang loncat dari tembok. Nggak tahu dia siapa, pokoknya Raku jadi luka gitu. Pikir dia ini hari sial dia gitu. Tapi karena luka yang dia dapat, dia jadi diobatin lukanya sama cewek yang dia suka di kelasnya, namanya Kosaki. Jadi ngerasa beruntung lah dia, tapi bentaran doang. Tiba-tiba ternyata ada murid baru yang datang ke kelasnya. Dia adalah Chitoge, cewek yang nendang dia tadi pagi. Ributlah mereka di kelas karena Raku masih kesel pagi-pagi udah kena tendang. Jadi pertemuan pertama mereka bukannya kenalan tapi saling ceng-cengan. Terus Raku juga baru sadar kalau liontinnya jatuh pas ditendang sama Chitoge. Akhirnya dia minta Chitoge tanggung jawab buat bantu cariin liontinnya. Sambil nyari mereka ribut terus tiap hari. Sehari, 2 hari, sampai seminggu tuh liontin belum ketemu juga. Sampai akhirnya mereka digosipin pacaran karena tiap sore barengan terus. Di situ Chitoge udah muak dan ngata-ngatain Raku, ngomong kalau Raku nggak bakal bisa ketemu lagi sama cewek yang dia janjiin nikah dulu. Di situ Raku marah karena emang liontinnya itu berarti banget buat dia dan nyuruh Chitoge pergi aja kalau emang udah nggak mau bantuin. Raku masih nyari terus tiap hari tapi Chitoge juga ngerasa kalau dia salah, jadi dia diam-diam nyariin liontinnya Raku. Akhirnya Chitoge nyuruh Kosaki buat manggilin Raku karena liontinnya udah ketemu. Dilemparin tuh liontin ke Raku buat bukti juga kalau urusan mereka berdua udah selesai. Bener aja itu liontin punyanya Raku. Tapi Kosaki yang lihat liontin itu kaget. Kagetnya ya karena Kosaki pernah nanya emang sepenting apa itu liontin, kok sampai segitunya marah-marah ke Chitoge. Raku jelasin kan tuh gini, tapi nggak nyangka aja ternyata liontinnya itu nggak asing buat Kosaki. Karena Kosaki dulu juga punya janji sama cowok dan dia megang kuncinya. Jadi apakah Raku dan Kosaki adalah teman masa kecil yang berjanji mau nikah? Ntar dulu, belum kelar nih episode satunya. Pas pulang ternyata chaos antara Yakuza dan Mafia udah parah banget. Bisa bikin salah satu dari keluarga mereka hancur. Tapi untungnya bapaknya Raku dan ketua Mafia itu temenan. Jadi buat mencegah terjadinya pertumpahan darah, Raku sama anak si ketua Mafia itu mau dijodohin biar anak buahnya nggak ribut lagi. Dan ternyata anak ketua Mafia itu adalah Chitoge, yang sekarang mereka harus menjalin hubungan palsu biar keluarganya nggak chaos. Judul animenya Nisekoi dengan genre komedi, romance, harem, school, dan shonen.